Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 07012121192 dari kelas Ilkom 3. Pada video ini saya akan sedikit memaparkan atau memberi penjelasan mengenai karya ilmiah yang saya buat, yaitu yang berbentuk makalah mengenai perkembangan teknologi informasi. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa dan teknologi. Bahasa mungkin seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapan itu saja. Setelah ucapan selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas untuk jarak tertentu. Meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi, bahkan hilang sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi melewati tiga masa. Itu yang pertama masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Zaman prasejarah manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang tidak dikatakan. Obrolan di antar manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Selanjutnya masuk masa yang kedua, yaitu masa sejarah. Dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem penulisan ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Saat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Sailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan kemungkinan sistem percetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumur tinta. Selanjutnya masa modern, dimulai pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini sudah banyak ditemukan alat-alat untuk komunikasi seperti koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya kita masuk ke peranan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Dari ditemukannya komputer, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi, seperti penggunaan telepon, faksimil, komputer, dan satelit dalam berbagai aktivitas sarana berkomunikasi perusahaan atau instansi. Teknologi informasi memungkinkan orang untuk memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu yang singkat dengan biaya yang murah. Dalam berkembangnya teknologi informasi tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, tidak lupa juga dalam hal manajemen aset. Dilansir dari website ekonomibisnis.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kehadiran teknologi informasi memberikan banyak sekali pilihan imajinasi yang bisa memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu menggunakan imajinasi tersebut dalam membangun suatu sistem yang diinginkan supaya optimal dan membantu pelaksanaan tugas. Seyogyanya, kehadiran teknologi informasi mampu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan maupun instansi, seperti mampu memberikan aktivitas usaha maupun dalam mengembangkan tugasnya dan pelayanan publik yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dampak teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi pasti memiliki dampak baik, tapi tak luput juga dari dampak negatif ataupun yang kurang baik. Dampak positifnya ialah mempercepat arus informasi, mempermudah melakukan akses terhadap informasi terbaru. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya. Selanjutnya ada membantu individu dalam mencari informasi,
Teknologi informasi berfungsi sebagai media hiburan, mempermudah komunikasi dengan individu yang jauh, sharing atau berbagi file. Teknologi informasi juga berdampak pada bidang pendidikan, ciptaan lapangan pekerjaan baru seperti online shop dan juga bisnis online. Dampak negatifnya, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan di dunia maya atau cybercrime, cyberbullying, atau segala bentuk kekerasan yang dia alami anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusianya melalui dunia internet. Konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, dan menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan kerja seseorang. Dampak psikologi teknologi internet. Belum ada kajian yang sistematik mengenai dampak dari teknologi internet dan permainan elektronik terhadap berbagai dimensi psikologi kehidupan manusia. Apa yang ditulis berikut ini lebih banyak merupakan pertanyaan yang kiranya perlu dijawab melalui suatu penelitian sistematik. Berbagai aspek yang kiranya akan terpengaruh ialah adanya perbedaan kepribadian pria dan wanita. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, adanya perkembangan seksualitas, ada kecemasan teknologi, pola interaksi antar manusia, penggusuran manusia, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Nah, jadi perangkat teknologi informasi memang banyak manfaatnya, dapat bantu kita dalam banyak hal, tetapi kalau penggunaan yang ngawur bisa bencana yang diperoleh dari perangkat teknologi informasi tersebut, bahkan dapat mengantarkan pemiliknya ke penjara. Terdapat dua kejadian berdasarkan informasi tadi. Yang pertama adalah anak SMP yang mengirim SMS teror bom lewat HP yang dipunyai telah ditangkap aparat, meski katanya iseng, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Dan yang kedua ada penyebar email, forward email soal kondisi lima bank yang dianggap agak limbung juga sudah ditangkap aparat. Ingat, katanya hanya forward email, tapi efeknya bahaya untuk perekonomian perbankan kita. Jadi dia dihukum juga. Jadi meski motifnya cuma sekedar iseng ataupun karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan terhadap aturan-aturan terkait, jangan sembarang menggunakan perangkat TI atau teknologi informasi seperti HP, komputer, internet, dan lain sebagainya. Sebab pemerintah sekarang mestinya dulu-dulu juga tidak segan-segan menindak semua pelaku, terlebih jika kasusnya sangat sensitif, seperti penyebaran rumor perbankan yang dilakukan oleh Erik Jajir Adriansah, sales Bahana Securities yang baru saja diumumkan. Eh, jadi pesan dari makalah ini ialah gunakanlah perangkat teknologi informasi sebagai upaya membuat nilai tambah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara maksimum. Demikian saja penjelasan ataupun pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila adanya kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 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 eh. Soal itu. Kalau apa ya?